Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah cerita dari tulisannya Simple Man, kisah yang berjudul Raja Sinut. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Keesokan paginya Septi baru saja menyadari kalau dia belum pernah sekalipun menyentuh ruangan yang mungkin seukuran dengan tubuhnya itu. Bahkan bisa lebih sempit. Septi membukanya perlahan-lahan dan menemukan banyak sekali barang-barang usang tersimpan serampangan di dalam sana. Kaleng biskuit sampai pretelan sepeda lengkap carut-marut dimasukkan dengan paksa. Septi kemudian membongkarnya satu persatu. Dari apa yang dia lihat, kemungkinan barang-barang ini milik penghuni sebelumnya. Masalahnya, Septi tidak tahu keluarga yang mana pemilik benda-benda ini. Karena pastinya rumah ini sudah pernah ditinggali oleh beberapa keluarga sebelum dirinya ini. Tidak ada yang aneh selain barang-barang gudang biasa. Tidak sampai Septi menemukan bingkai foto milik keluarga sebelumnya, di mana seorang wanita tua berpose dengan kain jarik lengkap dengan kebaya berwarna putih. Wajahnya murung dengan garis muka yang familiar. Septi lalu membongkar semakin jauh ke dalam, dan di sanalah Septi menemukan sesuatu seperti peti kayu seukuran meja persegi, di mana saat benda itu dibuka, Septi mendapati tumpukan kertas lipat. Septi kemudian menarik paksa peti persegi itu dengan susah payah. Merasa janggal dengan peti-peti kayu itu, Septi lalu mengambil satu kertas dari ratusan atau ribuan yang dimasukkan di dalamnya. Dan sewaktu Septi memeriksanya, dia menemukan kertas yang sama persis dengan kertas berwarna merah yang pernah dia temukan. Hanya saja di lipatan kertas-kertas itu, Septi menemukan potongan rambut yang aneh di dalam kertas-kertas itu. Bahkan di antaranya ada bagian-bagian tubuh lain seperti gigi manusia. Semuanya ada di dalam lipatan kertas mengerikan itu. Detik itu juga Septi menghubungi Pras, dan laki-laki itu berkata akan segera datang. Septi baru tahu kalau kertas-kertas itu ditulis dengan sesuatu seperti bahasa Arab, hanya saja berbeda. Orang menyebutnya raja, dan tidak ada yang tahu tujuan dibuatnya raja selain si pembuatnya. Di siang bolong itu Septi kemudian menyadari sesuatu. Apakah mungkin kalau keluarga sebelumnya adalah pembuat raja-raja ini? Lalu, apa arti dari potongan rambut-rambut dan gigi yang ada di dalamnya? Pras baru tiba saat sore hari. Dia kemudian melihat satu persatu benda tersebut. Tidak salah lagi, Pras juga mengatakan hal yang sama. Dia kemudian menyarankan agar Septi menyimpannya lebih dahulu. Tidak ada yang tahu efek dari benda itu, manakala ketika mereka berdua sedang serius membicarakan hal ini. Septi kemudian baru menyadari kalau sejak tadi ibunya dan kedua adiknya belum keluar dari dalam kamar. Septi yang kemudian merasakan firasat yang tidak enak, lalu mendekat menuju ke pintu kamar ibunya. Saat Pras yang juga merasa merinding tiba-tiba sempat mau menghentikan Septi, tapi perempuan itu semakin paranoid kalau ada sesuatu yang terjadi dengan keluarganya. Maka dia kemudian mengetuk pintu kamar ibunya. "Bu, Ibu, Tio, Andre, Bu, Septi masuk ya." Dan ketika Septi mendorong pintu kamar tersebut, dia menemukan ibunya sedang tidur mendekap kedua adiknya dalam posisi yang ganjil, di mana Tio yang berusia 8 tahun tengkurap dengan posisi seperti orang mati. Pras juga merasakan ada yang salah dengan keluarga Septi. Maka mereka kemudian mendekat bersama-sama. "Bu, Ibu." Pras yang berjalan di belakang Septi tiba-tiba bernafas dengan berat. Dia seperti merasakan kalau ruangan ini lebih pengap dari biasanya. Sementara semua keluarga Septi dalam kondisi mata terpejam. Ketika Septi sudah berdiri di samping ranjang, dia seketika menggoyang-goyangkan tubuh ibunya, tapi wanita itu tidak bergerak sama sekali. Bingung dengan apa yang terjadi, Septi melihat Pras yang juga kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka saat tidak lama. Kedua adik Septi melirik dengan mata terbuka, lalu tersenyum menyeringai melihat Septi dan Pras, yang diakhiri dengan ibunya tertawa terbahak-bahak.
Hanya saja tawa itu adalah tawa yang sama yang Septi dengar dari sosok wanita tua yang pernah dia lihat di dalam kamar ini. Namanya Ibu Nuri. Sejak kematian mendiang suaminya, beliau bertahan hidup dengan berjualan jajanan di pasar dari modal uang tabungan. Untungnya Septi lulus sekolah tepat waktu sehingga Bu Nuri hanya perlu memikirkan biaya pendidikan dua putranya dan lagi dibantu oleh Septi. Sejak pertama kali Bu Nuri diberitahu oleh Septi perihal rumah yang akan mereka kontrak ini berharga jauh lebih murah, Bu Nuri sempat ragu. Sebagai orang yang sudah merasakan pahit manis kehidupan, harga di bawah standar patut dicurigai. Namun melihat keadaan keuangan yang tidak terlalu baik, Bu Nuri akhirnya setuju. Yang terpenting bagi dirinya sekarang adalah anak-anaknya memiliki tempat bernaung yang layak. Tapi Bu Nuri tidak akan melupakan pengalaman pertama saat beliau menginjakan kaki pertama kali di rumah kontrakan ini. Waktu itu azan maghrib berkumandang. Kedua putranya ada di ruang tengah bersama dengan putrinya. Ya, Septi biasa mengajari kedua adik-adiknya di sela-sela kepulangannya selepas kerja. Bu Nuri berada di kamar sendirian. Beliau sedang sibuk melipat baju saat tiba-tiba dari almari tua yang ada di sudut ruangan, Bu Nuri melihat selai pintu bergerak-gerak, membuka dan menutup sendiri. Bu Nuri yang merasakan keanehan itu kemudian datang mendekat untuk memeriksa. Beliau takut kalau ada tikus di dalamnya. Tapi anehnya, suasana di dalam kamar mendadak tidak enak. Bu Nuri merasa kalau keputusan untuk memeriksa bagian dalam lemari adalah keputusan yang salah. Tapi Bu Nuri sudah menjajakan kaki di lantai, rasanya kepalang tanggung kalau dia urungkan. Berbekal niat, Bu Nuri mendekat. Sampai di dekat almari tua itu, Bu Nuri mendengar seperti ada suara yang menghela hembuskan nafas. Suaranya menyerupai suara anak kecil. Bu Nuri berpikir kalau mungkin saja itu Dio anaknya, sehingga cepat-cepat Bu Nuri memeriksanya. Dan di sanalah Bu Nuri untuk pertama kali melihat seorang anak kecil yang kesemua kulitnya putih seperti tepung. Posisi anak itu meringkuk tepat di bagian bawah lemari, terhalang baju-baju yang digantung. Bu Nuri awalnya hanya bisa mematung sewaktu melihatnya. Namun semakin lama beliau penasaran. Ditepuklah pundak bocah itu. Dan sewaktu bocah itu mengangkat wajahnya, barulah Bu Nuri tahu. Wajahnya tidak memiliki kulit pelapis selain bagian daging dalam yang berlumuran darah. Tapi bola matanya masih utuh dengan menunjukkan bagian-bagian potongan giginya yang masih terpasang di tempatnya. Sejak saat itu Bu Nuri merasakan aktivitas-aktivitas janggal yang ada di rumah ini. Tapi Bu Nuri tidak pernah sekalipun menceritakan hal ini kepada siapapun, terutama kepada Septi, putrinya sendiri. Pernah suatu kejadian pada tengah malam, Bu Nuri merasakan punggungnya ada yang menepuk-nepuk bagian pundaknya. Sewaktu Bu Nuri menoleh, dia melihat putranya yang paling kecil, Dio, menatap dirinya dengan ekspresi ganjil. Saat Bu Nuri bertanya kenapa, Dio menepuknya. Bocah itu menjawab kalau dia mau diantar ke kamar mandi untuk buang air kecil. Maka diantarlah bocah itu ke kamar mandi. Selepas dari kamar mandi, Dio kemudian menunjukkan sifat yang aneh, di mana bocah itu tidak mau kembali ke ranjang dan memilih berdiri di samping jendela kamar. Bu Nuri kemudian memanggil nama Dio agar segera kembali ke tempat tidur. Tapi bocah itu masih saja berdiri di sana, bahkan ia sempat membuka kelambu di jendela. Dan tidak lama kemudian, bocah itu berkata, "Bu, ada orang di situ." Bu Nuri yang bingung mendekat. Bu Nuri yang berpikir kalau putranya mungkin sedang mengada-ngada berjalan untuk memeriksa. Memang ada space kosong di depan jendela kamar Bu Nuri. Dan tempat itu tepat berada di samping kiri kamar Septi. Bedanya, Septi tidak bisa melihat space kosong itu karena tidak ada jendelanya. Satu-satunya jendela yang ada di kamar Septi adalah menghadap langsung ke pagar dan pintu depan. Bu Nuri sudah berdiri di belakang Dio. Ia memegang bahunya, berniat menariknya ke atas ranjang. Tapi beliau kemudian tergelitik dengan apa yang Dio tadi katakan. Bu Nuri lalu melihat keluar. Di sana Bu Nuri tidak akan pernah melupakan apa yang pernah dia lihat. Di mana di balik jendela, di space kosong rumahnya yang biasa digunakan untuk menjemur pakaian, berdiri puluhan sosok manusia mengenakan kain kafan yang membungkus tubuhnya. Rupanya mereka melotot melihat Bu Nuri. Bu Nuri tentu seketika mengucapkan istighfar berkali-kali sambil menutupi wajah Dio dengan tangannya. Tapi sosok pocong-pocong itu hanya berdiri di sana tanpa melakukan apapun. Beliau pun membawa kedua putranya untuk tidur di ruang tengah. Kejadian ini sama sekali tidak diketahui.
Lain hari lain kejadian. Sejak dulu Dio menemani Bu Nuri menjajakan jajanan pasar, dan semenjak mereka menempati rumah kontrakan itu, perilaku putra bungsunya ini seringkali aneh. Beberapa kali Dio terlihat memeragakan sesuatu setiap kali menemukan seutas tali. Anak itu akan melilitkan tali tersebut ke lehernya, kemudian berpura-pura menjulurkan lidahnya, seakan-akan tubuhnya terjerat karena perkara tali tersebut. Setiap kali Bu Nuri menegurnya, anak itu pasti kemudian berkata, "Dio lihat Bu di kamar." Tapi karena perkara yang tidak jelas, Bu Nuri memilih mengabaikan ucapan anak itu. Suatu hari Bu Nuri pulang kemalaman. Septi sudah menghubunginya kalau dia akan lembur, sementara putranya yang lain sedang di rumah mertuanya. Maka sewaktu pulang bersama Dio, bocah itu seketika berlari, kemudian menuju angin-angin di atas pintu kamar. Di sana Dio memeragakan sekali lagi, persis saat lehernya dililit tali. "Bu, itu ada nenek-nenek kegantung." Dan benar saja Bu Nuri melihat sekelibat bayangan bergerak maju mundur. Tapi mungkin karena posisi rumah yang saat itu masih gelap, Bu Nuri pun segera menyalakan lampu, dan sewaktu membuka pintu, beliau tidak menemukan apapun di sana. Meskipun begitu, Bu Nuri merasa sangat yakin kalau tadi dia sempat melihat wanita digantung di langit-langit. Entahlah. Malam harinya Bu Nuri mulai mengalami mimpi-mimpi yang ganjil. Dimulai terdengar orang-orang sedang membaca doa untuk mayit, sampai jeritan seorang wanita yang benar-benar mengerikan. Terkadang mimpi itu sampai membangunkannya. Sejak saat itulah Bu Nuri mulai sadar, rumah ini menyimpan sesuatu yang sinting. Hanya saja baik Septi dan kedua putranya tidak ada yang menunjukkan kalau mereka tidak nyaman di tempat ini. Sehingga semuanya akhirnya disimpan oleh Bu Nuri sendiri tanpa melibatkan anak-anaknya. Selain kejanggalan-kejanggalan yang ada di rumah Bu Nuri, seringkali mendapati orang-orang tidak dikenal riwa-riwi lewat depan rumah kontrakannya. Tapi begitu disapa, mereka lari tunggang langgang. Ada beberapa yang memberi semacam hadiah, katanya untuk Mbah Gima. Namun saat ditanya lebih jauh siapa Mbah Gima, mereka langsung pergi. Kecurigaan paling besar adalah kedatangan tamu di kala hujan deras sedang turun. Beliau mengaku sebagai Nyai Siti, tetangga yang kebetulan sedang datang berkunjung. Bu Nuri hanya diam saja dan tersenyum menyambutnya. Tapi yang tidak diketahui oleh Nyai Siti adalah Bu Nuri tahu siapa Nyai Siti. Hanya saja ia tidak mengerti apa tujuannya datang ke rumah ini lagi. Nyai Siti adalah orang yang sebelumnya menggunakan kontrakan ini sebelum keluarganya. Setelah Nyai Siti berpamitan pergi, Bu Nuri kemudian memikirkannya. Apa maksud kertas berwarna merah yang tidak boleh dibuka itu? Bu Nuri kemudian membuka satu persatu berkas yang saat pertama kali menginjak rumah ini, di mana di salah satu fotonya terdapat Nyai Siti berpose bersama seorang wanita tua. Wanita tua ini memiliki wajah yang menakutkan, terutama saat wajahnya melihat ke arah kamera dengan menampakkan gigi-gigi hitamnya. Apa ini yang namanya Mbah Gima? Berhari-hari Bu Nuri tidak bisa tidur dengan nyenyak, karena setiap kali beliau memejamkan mata, Bu Nuri melihat orang-orang bergumul menyeret tubuh seseorang yang kemudian menjerit-jerit. Semua kekacauan itu diikuti suara-suara doa dan lantunan ayat yang membuat Bu Nuri merinding. Hingga pada suatu malam saat Bu Nuri kembali terbangun di tengah malam, beliau melihat kedua putranya sedang duduk di tepi ranjang. Sedang melihat ke atas, Bu Nuri pun mengikuti mereka. Dan saat melihat ke langit rumah, Bu Nuri melihat wanita tua yang ada di dalam foto melotot. Wanita tua itu dalam kondisi batang lehernya diikat pada tiang, lidahnya menjulur keluar. Melihat itu Bu Nuri lalu memeluk kedua anaknya. Beliau menutup mata dan telinga mereka sambil membaca doa yang bahkan belum pernah seumur hidup Bu Nuri panjatkan. Tidak lama, kaca jendela pecah. Keesokan harinya Bu Nuri berkata kepada Septi kalau dia bersama dengan kedua adiknya akan pergi ke rumah mertuanya. Septi awalnya curiga, tapi Bu Nuri meyakinkan kepada putrinya kalau neneknya sedang merindukan cucu-cucunya ini, terkecuali Septi yang sudah tumbuh dewasa. Tapi yang sebenarnya terjadi, Bu Nuri sedang menuju ke tempat lain. Dio dan Andre sebenarnya terus-menerus bertanya kemana mereka akan pergi, tapi Bu Nuri hanya diam saja. Dia lebih memikirkan nasib buruk yang sedang menimpa keluarganya. Dia merasakan sesuatu yang buruk di rumah itu. Sampailah mereka di sebuah rumah sederhana di samping jalan. Rumah itu dimiliki oleh seorang pemilik pesantren, teman almarhum suaminya. Anehnya entah kebetulan atau bagaimana, pria yang biasa dipanggil Pak Haji ini jarang sekali berada di rumah. Tapi pada hari itu beliau sedang duduk-duduk santai di teras rumah.
Bu Nuri segera mendekat dan langsung disambut hangat. Hal pertama yang dikatakan oleh Pak Haji adalah, "Hari ini burung saya tidak berhenti bersuara, jadi saya duduk di sini mengawasinya. Tidak saya duga rupanya itu pertanda kalau saya kedatangan tamu dari orang yang saya hormati. Monggo Bu." "Ada apa gerangan? Jenengan bertamu Ten Griya Kula." Bu Nuri kemudian menceritakan semuanya satu persatu, dan Pak Haji nampak mendengarkannya dengan serius cerita Bu Nuri, dan sesuatu yang rupanya juga beliau rasakan. Setelah mendengar semua ceritanya, Pak Haji kemudian memberi nasihat. "Mulai nanti, Bu Nuri sholatnya di kamar saja ya. Lalu begini, saya baru bisa berkunjung mungkin 4 hari lagi, karena besok saya harus keluar kota. Jangan takut pada makhluk apapun nggih Bu. Gak ada yang lebih sempurna dari kita, manusia. Tapi Bu, kalau boleh saya minta tolong, bisa bawakan ini ke rumah itu." Pak Haji kemudian masuk ke rumah. Tidak lama beliau keluar dengan sebutir telur. "Letakkan ini di dalam lemari nggih Bu. Besok paginya telurnya dipecahin di depan jendela kamar." Bu Nuri lantas bertanya apa tujuan telur ini. Pak Haji kemudian berkata, kalau telur itu dipecah setelah semalaman di dalam lemari dan di dalamnya normal, artinya Bu Nuri hanya paranoid biasa. Tapi kalau isi di dalam telur berubah menjadi busuk, artinya Bu Nuri sedang diganggu. Urusan diganggu bisa dari segala penjuru. Ada orang yang gak suka, atau memang ini murni dari perkara gaib yang kebetulan bersinggungan dengan keluarga ibu. Bu Nuri kemudian pamit. Ia tidak lupa meminta doa yang tentu saja pasti Pak Haji panjatkan untuk keluarga sahabatnya ini. Maka pulanglah Bu Nuri. Kemudian saat pulang sekelibat Bu Nuri melihat ada sosok yang baru masuk ke dalam kamarnya. Cepat-cepat Bu Nuri berjalan mendekat, tapi kejanggalan tiba-tiba terjadi. Untuk pertama kalinya, Dio yang biasanya berlari masuk ke kamar mendadak diam, wajahnya pucat. "Bu, jangan ada Simba." Dio memperagakan lehernya terlilit tali, tapi Bu Nuri tetap berjalan mendekat. Ia ingin memeriksanya. Tepat ketika pintu kamar terbuka, Bu Nuri tidak melihat siapapun, kecuali bayangan seseorang bersembunyi di bawah ranjang. Dengan jantung berdegup kencang, Bu Nuri lalu menunduk. Melihat kolong ranjang, anehnya, Bu Nuri tidak menemukan siapapun. Bu Nuri pun berdiri lalu menjalankan tugas yang diberi oleh Pak Haji. Dia letakkan telur di atas tumpukan baju, setelahnya Bu Nuri terdiam. Melihat Dio yang diam, berdiri di depan kamarnya. Bocah itu selalu menolak masuk ke kamar, sampai akhirnya Dio memilih tidur bersama kakaknya Septi. Bu Nuri pun kemudian tidur hanya berdua bersama putranya Andri. Dia berharap Pak Haji bisa menolong mereka, menyingkirkan apa yang sudah mengganggu mereka. Sewaktu Bu Nuri tidur untuk pertama kalinya, dia memimpikan sesuatu yang berbeda, di mana kali ini tidak ada jeritan apapun yang biasa dia dengar, hanya pemandangan kamarnya saja. Di mana saat Bu Nuri berjalan mendekat, dia melihat kalau di atas ranjangnya ada wanita tua sedang tertidur. Bu Nuri terus mendekat. Ketika jarak mereka terpaut 1 jengkal, wanita tua itu berbalik. Hanya saja badannya tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya, terkecuali kepalanya yang menoleh dengan leher seperti patah, di mana wanita tua itu melihat kepalanya berputar 180 derajat. Bu Nuri lalu menjerit sekeras-kerasnya. Dia benar-benar bisa gila. Wanita yang baru saja dia lihat adalah wanita yang sama yang ada di dalam foto bersama dengan Nyai Siti, Mbah Gima. Bu Nuri lalu tersadar hari sudah siang, maka ia mau memeriksa telur pemberian Pak Haji. Saat beliau membuka almari, Bu Nuri dibuat terdiam sewaktu beliau melihat telur itu sudah dalam kondisi pecah. Hanya saja dari bekas telur yang sudah pecah itu, terdapat bekas pecahan darah berwarna merah kehitam-hitaman. Seketika Bu Nuri sadar, rumah ini benar-benar menolak mereka. Hari itu juga dengan menggunakan pakaian seadanya, Bu Nuri pergi mengunjungi Pak Haji. Tapi anehnya tidak ada seorang pun di rumah beliau. Bu Nuri baru ingat jika selama 4 hari, orang yang kerap dipanggil Pak Haji itu sedang pergi. Dengan gelisah, Bu Nuri pun memutuskan untuk pulang. Tapi belum beberapa langkah, Bu Nuri meninggalkan rumah itu. Kepala Bu Nuri menoleh saat dia melihat burung milik Pak Haji yang dikurung dalam sangkar, seperti melihat dirinya terus-menerus. Awalnya Bu Nuri berpikir kalau itu mungkin hanya perasaannya saja. Namun burung itu seperti benar-benar memperhatikannya. Maka dengan perasaan bertanya-tanya, Bu Nuri mendekati burung berwarna putih tersebut. Seperti dugaannya, burung itu mengikuti kemanapun Bu Nuri berjalan, bahkan saat dia mendekatinya.
Dengan perasaan yang campur aduk, Bu Nuri ingin melihat binatang itu lebih dekat. Sesaat ketika Bu Nuri sudah berdiri tepat di bawahnya, satu tangannya terjulur untuk menyentuh sangkar yang dibuat dari batang bambu. Sementara kepala dan mata burung itu masih melihatnya. Binatang itu begitu tenang. Sebelum keleparan sayapnya mengejutkan Bu Nuri. Ya, tanpa diduga-duga burung itu tiba-tiba mengepakkan sayapnya dengan kasar sambil mengeluarkan suara yang berbeda seperti awal ketika Pak Haji mengurus burung ini. Tidak hanya itu saja, badan dan kepalanya bahkan rela dihantamkan pada batang sangkar hingga menimbulkan suara bising. Bu Nuri yang tersentak karena perubahan sifat binatang itu hanya bisa mundur sambil memperhatikan binatang itu seperti ingin menyiksa dirinya sendiri. Tidak lama kemudian sangkar itu terhantam jatuh dan membuat kerusakan fatal, sementara burung itu terkelepar tidak berdaya. Melihat kegilaan itu, Bu Nuri kemudian mendekat. Melihat bagaimana kondisi peliharaan milik Pak Haji, ada ketakutan di dalam dirinya mengenai bagaimana Pak Haji nanti kalau tahu apa yang terjadi di sini. Seperti yang Bu Nuri duga, binatang itu hanya bisa diam saat Bu Nuri menyentuhnya. Sepertinya tenaga binatang itu sudah habis. Hanya saja ada perasaan aneh saat Bu Nuri melihat binatang itu yang dalam kondisi tidak berdaya. Tiba-tiba saja seperti ada yang membisik di telinganya untuk mengakhiri nyawa binatang malang itu. Perasaan itu terus-menerus bertambah kuat. Hingga pada akhirnya di genggaman tangan Bu Nuri, tanpa ada sebab yang jelas, Bu Nuri kemudian mematahkan leher binatang yang tidak lebih besar dari telapak tangannya. Setelah itu barulah Bu Nuri sadar akan perbuatannya. Dengan perasaan semakin gelisah, Bu Nuri meninggalkan rumah itu. Di dalam bis ketika perjalanan pulang, Bu Nuri merasa semakin ganjil dengan tubuhnya. Sejak tadi dia merasa sendirian, padahal di dalam bis ramai orang duduk di sekitarnya. Hanya ada suara-suara orang yang membisikinya dalam bahasa Arab yang lembut. Anehnya hanya Bu Nuri yang mendengarnya. Di tengah kegelisahan itu, Bu Nuri baru menyadari kalau rupanya tidak jauh dari tempat dia duduk ada seorang pria tua. Seusia dengan bapaknya, duduk sambil bersedekap. Pria tua ini sejak tadi memperhatikannya. Bahkan sorot matanya tidak bergerak sama sekali. Ia terus memandanginya. Entah berapa lama sejak dari rumah Pak Haji, pria tua yang memiliki rambut keputih-putihan karena usia itu masih memperhatikannya. Bahkan saat orang di sampingnya mengingatkan kalau jalan tempat orang tua itu harus turun baru saja dilewati, tapi pria tua itu hanya menjawab kalau dia masih ingin duduk dan mengikuti kemana bis ini akan membawanya, sambil sorot matanya masih melihat Bu Nuri dengan tatapan mata yang terasa ganjil dan menakutkan. Tinggal beberapa ratus meter lagi Bu Nuri harus turun, tapi dengan kondisi seperti ini, rasanya berbahaya kalau Bu Nuri turun di dekat rumahnya. Maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, wanita parubaya itu meminta bis berhenti tepat di antara jalan desa. Untungnya ketakutan kalau pria tua itu ikut turun tidak terjadi. Karena setelah Bu Nuri menginjakan kakinya di tanah, pria itu hanya melihat dirinya dari balik kaca bis sambil menganggukkan kepalanya seolah sedang menyapa dirinya. Bu Nuri pun buru-buru pulang ke rumah. Hanya saja rasa lega karena mengira terbebas dari pria tua asing itu tidak bertahan lama, karena tidak lama kemudian di depan rumah Bu Nuri sudah berdiri pria tua yang sama yang Bu Nuri lihat di dalam bis tadi. Kali ini pria tua asing itu melihat rumah Bu Nuri sembari hidungnya mengendus. Awalnya Bu Nuri ingin mengusirnya, tapi melihat pria tua itu memperkenalkan dirinya terlebih dahulu dan menjelaskan niatnya kalau ada sesuatu yang hitam mengikuti Bu Nuri dan kelak akan membahayakan orang-orang terdekatnya. Maka Bu Nuri pun terpaksa menyambut beliau sebagai tamu. Pria tua ini biasa dipanggil Wak Nas, tapi kebanyakan memanggilnya Abah Anas. Rambutnya panjang dengan dominan uban putih, mengenakan pakaian putih kusam seperti pengemis. Saat berjalan ia dibantu tongkat kayu jati. Tidak ada yang istimewa dari orang ini kecuali sorot matanya yang tajam seperti seseorang yang pemarah. Hanya saja saat berbicara rupanya beliau memiliki suara yang lembut terkesan ramah. Hal inilah yang membuat Bu Nuri akhirnya mempersilahkan beliau masuk ke dalam rumah. Minas meminta maaf kalau perlakuannya tadi terkesan tidak sopan dan membuat Bu Nuri ketakutan. Pun sikap nyelonong datang ke rumah juga, Bu Nuri hanya bisa meminta maaf, juga sudah menuduh yang tidak-tidak kepada orang tua itu. Setelah bicara panjang lebar, Minas kemudian berkata, "Burung itu mati di tanganmu, tapi yang punya burung itu mati bukan perkara dirimu. Jangan pikirkan, aku hanya asal bicara saja."
Bu Nuri tentu bingung mendengarnya. Selama bertamu di situ, Miknas tidak menyentuh apapun yang disajikan, bahkan ia menolak kopi untuk orang seusia dirinya. Ia hanya mau menerima air putih, itu pun hanya seteguk. Tidak berapa lama Miknas lalu berkata kalau rumah Bu Nuri ini lebih wingit dari dugaannya. Banyak sekali bebauan busuk yang membuat hidungnya tidak berhenti mengendus. Aroma kebencian, dendam, kemarahan berputar-putar di rumah ini, terutama sumber masalahnya di dalam kamar yang ditunjuk oleh Miknas. Sayangnya beliau tidak bisa membantu banyak karena resikonya besar. Beliau prihatin tapi tidak bisa menolong. Beliau sendiri sebenarnya sudah ditolak saat masuk ke rumah ini. Mendengar itu Bu Nuri menjadi semakin bingung. Lantas beliau bertanya, ada apa di rumah ini? Lagi-lagi Miknas tidak bisa mengatakannya karena perkaranya ini bukan gaib biasa. Tapi Miknas memberikan bukti kalau kondisinya tidak baik-baik saja di rumah ini, padahal dia datang sebagai tamu. Tanpa diduga-duga oleh Bu Nuri, sikap Miknas kemudian terlihat aneh, di mana kepalanya tiba-tiba tergedek-gedek dengan sendirinya. Anehnya, Miknas melakukan itu melotot. Sambil melotot, Miknas kemudian menahan kepalanya dengan kedua tangannya agar ia berhenti tergedek-gedek. Tidak lama kemudian beliau tertawa. Bu Nuri semakin bingung melihat sikap orang tua ini. Barulah setelah itu Miknas memukul-mukul rahangnya dengan tangannya sendiri. Kamu ingin tahu kan, nak? Aku cuma bisa memberitahu sedikit. Semuanya ada urusannya dengan ini. Miknas memasukkan jari-jarinya ke dalam mulut, kemudian menarik paksa sesuatu di dalamnya. Ya, itu adalah sepotong gigi rahang. Sinun, katanya. Miknas meletakkan potongan gigi itu di atas meja, lalu beliau memberi petua agar Bu Nuri pindah saja. Karena perkara ini bukan perkara yang bisa dihadapi oleh sembarang orang. Banyak korbannya, banyak yang menuntut balas. Setelah penjelasan panjang lebar perihal nasib dan keadaan Bu Nuri kepada Miknas, barulah pria tua itu sedikit mengerti. Beliau kemudian berpesan kalau Sinun itu terlepas, apapun yang terjadi lebih baik menjauhi mara bahaya, yaitu Bu Nuri pindah dari tempat ini. Malam harinya Bu Nuri terbangun dari tidurnya dengan kondisi kepala yang sangat sakit. Ia kemudian melihat kedua anaknya sedang tidur. Dengan hati-hati Bu Nuri melangkah turun lalu berjalan menuju ke kamar mandi. Waktu itu rumah sudah dalam kondisi yang sepi. Sambil menahan sakit, Bu Nuri masuk ke kamar mandi. Ia sempat membasuh wajahnya sambil melihat dirinya di dalam cermin. Saat itulah bagian di dalam mulutnya merasa begitu sakit. Bu Nuri lalu memasukkan jari jemarinya untuk memeriksa sehingga tanpa sadar ia mencabutnya dengan kasar. Sepotong gigi rahang berwarna putih dengan pangkal berlumuran darah. Anehnya potongan gigi itu terlihat lebih besar dari biasanya. Bu Nuri meletakkan potongan gigi pada sisi bagian bak mandi sebelum berkumur untuk membuang darah yang tersisa. Setelahnya ia kembali bercermin, namun di sana Bu Nuri melihatnya. Beliau melihat Mbak Gima sedang bergelantungan di belakang tubuhnya. Wanita tua mengerikan itu melotot melihat Bu Nuri sambil menganga dan menunjukkan isi di dalam mulutnya yang dipenuhi gigi manusia. Bu Nuri kembali ke dalam kamar, tapi ia tiba-tiba terdiam sangat lama memandang kedua anaknya yang sedang tertidur di atas ranjang. Beliau pun lantas mendekati mereka mengelus punggung dan kepala mereka lembut, sambil menciumi pipi mungil anak-anaknya. Tidak lama kemudian, satu anaknya terbangun. Dia si anak tengah. Ia sempat terkejut saat melihat Bu Nuri, tapi anak itu segera beliau tenangkan. Dengan gerakan tangan yang lembut, Bu Nuri memasukkan jari tangannya pada mulut anak itu, lalu mencabut satu giginya yang paling ujung. Hal itu pula yang dilakukan pada anak bungsunya. Selepas itu barulah Bu Nuri menulis sesuatu dari noda darah yang ada di gusinya. Sesuatu yang terlihat seperti Raja Sinun. Ia kemudian membungkus kedua gigi anaknya ke dalam kertas itu, meremasnya sebelum menelannya bulat-bulat. Setelahnya barulah Bu Nuri pergi tidur tepat di antara kedua anaknya yang kini memeluk tubuhnya. Sementara di sekitar ranjang tempat tidurnya, tiba-tiba saja sudah dipenuhi sosok pocong dan mayat mati yang pernah Bu Nuri lihat. Semua makhluk itu membaca seperti kalimat-kalimat Arab. Suara-suara mereka terdengar sangat marah dan membenci Bu Nuri. Tapi Mbak Gima yang duduk di atas tubuhnya tertawa-tawa sambil menggaruk-garuk rambutnya. Detik itu juga Septi dan Pras akhirnya meminta tolong kepada tetangga-tetangga yang ada di kanan kiri rumah, termasuk mendatangi rumah Pak RT yang saat itu sedang melihat wajah mereka dengan sorot mata terbelalak.
Pak RT tidak pernah menduga ada hal seperti ini di wilayahnya. Menjelang maghrib sudah banyak warga yang berkumpul di rumah kontrakan milik Septi. Ada yang datang dengan niatan membantu, ada pula yang sekedar ingin mencari tahu. Mereka semua penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di rumah bercat warna krem tersebut. Pun termasuk sampai mendatangkan si pemilik rumah yaitu Bu Salihun, yang rupanya tidak tahu menahu perihal apa yang terjadi dengan Bu Nuri. Selaku ibunda dari Septi yang kini hanya bisa terbaring di atas ranjang tanpa bisa merespon apapun. Akhirnya sebagai pemecah jalan keluar, Pak RT memutuskan hanya beberapa orang saja yang diizinkan untuk melihat atau mencari cara agar Bu Nuri yang saat ini matanya dalam kondisi terbuka lebar melotot, melihat ke langit-langit, bisa lepas dari ranjang tempat tidur. Beberapa warga usul untuk mengangkat tubuh Bu Nuri, tapi kedua anak laki-laki yang ada di samping beliau seperti menempel satu sama lain. Hal ini tentu saja menyulitkan mereka semua. Bahkan banyak warga yang merasa kalau perkara ini tidak bisa diselesaikan dengan otot. Para tetua desa juga mengaku kalau ini merupakan kali pertama mereka melihat tragedi yang seperti ini. Karena meski mereka sudah lama tinggal di tempat ini sebelumnya, tapi belum pernah terjadi kejadian yang sejanggal ini. Pak RT kemudian meminta bantuan beberapa warga agar dicarikan orang pintar, karena merasa ini sudah di luar kuasanya. Sementara si pemilik rumah Bu Salihun juga terlihat gelisah. Ekspresi pada wajahnya diselimuti kengerian saat melihat kondisi Bu Nuri yang nampak begitu menakutkan. Septi kemudian menceritakan semua yang dia tahu dan temukan kepada Pak RT dan Bu Salihun mengenai raja-raja yang tersembunyi di bawah anak tangga. Wajah Pak RT dan Bu Salihun nampak terkejut karena dia tidak tahu menahu dengan barang-barang tersebut. Ini sudah di luar kapasitasnya. Ada apa sebenarnya di rumah ini? Sementara Pras sudah beranjak pulang sejak tadi, ia berniat memanggil kenalan orang yang mungkin bisa membantu Septi melawan masalah pelik ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.